Halo semua, inilah Praksa Insight, saya Hardi Hermawan. Dan kalau ada program yang saat ini sangat sulit untuk dikritik secara moral, maka itu tidak lain dari MBG, Makan Bergizi Gratis. Sebab siapa sih yang tidak ingin kalau anak-anak kita mendapatkan makanan yang lebih baik? Siapa yang tidak ingin kalau generasi mendatang jauh lebih sehat? Siapa yang tidak ingin kalau kita bisa menghilangkan stunting? Dan siapa yang tidak ingin kalau kualitas sumber daya manusia kita meningkat dari waktu ke waktu? Nanti pasti ada orang pinter. Apa bisa? Nggak mungkin. Ini program gila Prabowo, ya kan? MBG nggak mungkin. Alhamdulillah, makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Cuma masalahnya, siapa juga negara yang memiliki tugas untuk memberi makan semua orang secara harafiah. Itu yang menjadi debatan. Dan dalam kebijakan publik, tujuan yang baik tidak selalu berarti desainnya juga akan baik. Karena sejarah banyak menunjukkan bahwa banyak kebijakan yang didasarkan oleh niat yang baik ternyata gagal untuk meraih hasil yang optimal. Bukan apa-apa, itu lebih banyak disebabkan oleh kapasitas negara ternyata tidak sesuai dengan ambisi yang sudah ditetapkan semula. Kapasitas negaranya tidak memadai untuk mencapai ambisi tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang MBG, ini tidak hanya soal tujuannya baik atau buruk, tapi ini juga kita bahas mengenai skalanya, masuk akal atau tidak masuk akal. Karena setiap kebijakan memiliki konsekuensi, baik itu konsekuensi jangka pendek, menengah, sampai konsekuensi jangka panjang. Dan apakah negara benar-benar sanggup menanggung semua konsekuensi itu? Ingat, kita bicara tentang program yang menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Jadi ini bukan program sosial biasa. Ini adalah operasi logistik yang luar biasa. Setiap hari makanan harus disediakan. Setiap hari distribusi harus berjalan dan kualitas harus tetap dijaga. Dari Aceh sampai Papua. 17.000 pulau, puluhan ribu kilometer garis pantai. Dan pada tahun 2025 silam, anggaran yang kita pakai untuk MBG sudah mencapai 60 triliun rupiah. Tahun 2026, anggaran yang disiapkan mencapai 330 triliun rupiah. Jumlah yang sangat luar biasa. Dan kalau sudah begini, wajar jika kekhawatiran juga ikut bergeser. Ini tidak hanya menyangkut soal gizi, tapi juga ini menyangkut soal ketahanan fiskal. Dan Koperasi Desa Merah Putih itu mungkin nggak sih Pak difokuskan? Program unggulan tidak ada yang dirubah. Semua jalan karena itu investasi jangka panjang. Dan kalau sudah menyangkut isu fiskal, mau tidak mau, pasar akan membaca kemampuan negara dalam memastikan ketahanan fiskalnya tetap berjalan meskipun ada kewajiban untuk mengeluarkan 8% anggaran untuk memberi makan anak-anak. Pasar akan membaca di sini tingkat disiplin fiskal pemerintah kita agak menjadi pertanyaan. Jadi MBG tidak semata-mata terletak pada besarnya anggaran, tapi pada ekspektasi pasar terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran ketika program tersebut berjalan. Dan kita yakin MBG tidak akan bertambah kecil nilainya dari waktu ke waktu. Kebutuhan orang selalu saja diimbangi dengan peningkatan harga. Jadi mungkin ke depan nilai MBG jika dibiarkan terus seperti ini akan semakin besar lagi. Dan kalau sudah begini maka gambaran yang jelas mengenai konsolidasi fiskal akan sulit kita dapatkan. Investor kemudian menafsirkan bahwa disiplin fiskal pemerintah Indonesia cenderung melemah. Dan kalau sudah muncul persepsi bahwa disiplin fiskal Indonesia cenderung melemah, maka yang terpengaruh adalah ekspektasi para pelaku pasar. Dan dalam dunia keuangan, persepsi, ekspektasi biasanya itu kali sama kuatnya dengan realita yang terjadi.
Jadi ketika pasar mulai meragukan ketahanan fiskal sebuah negara, mereka akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi, suku bunga yang lebih tinggi, mereka akan menjadi lebih hati-hati menempatkan modal, dan mereka akan memindahkan dananya ke negara lain yang dianggap lebih aman. Ujungnya, tekanan yang muncul dari kalangan pasar akibat adanya program-program yang dianggap melebihi kapasitas negara itu akan tampak pada berapa nilai tukar kita, berapa indeks harga saham kita, berapa suku bunga obligasi kita, dan berapa cost of fund pemerintah itu sendiri. Karena itulah, tidak heran jika sebagian pelaku pasar, sebagian analis melihat MBG bukan hanya sebagai sebuah program sosial, tapi MBG juga dianggap sebagai ujian besar bagi kredibilitas dan ketahanan fiskal Indonesia. Kekhawatiran itu semakin besar ketika muncul gagasan untuk melibatkan sektor perbankan dalam pembiayaan program ini. Beberapa waktu yang lalu kita dengar perbankan kemudian diminta untuk terlibat dalam MBG. OJK bahkan katanya sudah setuju dengan ide tersebut. Ya memang terlihat ide itu praktis dan sederhana, mudah diterapkan. Pemerintah sedang membutuhkan dukungan pembiayaan dan perbankan memiliki sumber dana sehingga keduanya kemudian dipertemukan. Masalahnya, ide yang terlihat praktis itu bukannya tanpa resiko. Bahkan seringkali ide yang praktis itu menyembunyikan risiko yang besar. Sebab bank pada dasarnya bukanlah instrumen fiskal. Bank dibangun untuk menilai risiko, menjaga likuiditas, dan menyalurkan kredit berdasarkan pertimbangan ekonomi, berdasarkan logika bisnis. Ketika bank mulai didorong untuk membiayai program sosial dalam skala raksasa, muncul pertanyaan sederhana, apakah keputusan itu masih didasarkan pada rasio-rasio ekonomi, pada logika-logika ekonomi, atau semata dipengaruhi oleh pertimbangan politik? Ini pertanyaan yang sangat krusial. Dan ketika pertimbangan dalam pelaksanaan MBG itu menjadi kabur antara kepentingan politik dengan rasionalitas bisnis, maka risiko baru bisa muncul. Bayangkan jika terjadi gangguan dalam implementasi MBG. Jika misalnya ada masalah logistik, ada masalah pengadaan, ada masalah distribusi, ada masalah kualitas makanan, ada masalah pengawasan, ada masalah korupsi. Maka ketika perbankan sudah dilibatkan di sana, dari yang tadinya itu adalah risiko operasional sebuah program sosial, dia akan bertransformasi, berubah bentuk, menjalar, menular menjadi risiko keuangan, menjadi risiko perbankan. Dan dalam kondisi tertentu, risiko-risiko itu juga bisa berubah menjadi risiko kredit yang harus ditanggung oleh bank. Risiko bertransmisi dari satu sektor ke sektor lain. Program sosial ke sistem keuangan. Dari masalah lapangan menjadi masalah neraca. Pemirsa, makan bergizi gratis di bulan Ramadan tak luput dari masalah. Di Jombang, Jawa Timur dan juga di Tangerang Selatan, Banten, MBG yang diterima dinilai tidak layak konsumsi, bahkan berlendir dan diduga basi. Itu untuk ompreng, di sini dropping barang gimana mau higienis ya? Dropping sekarang ada 2. Dropping barang 2 adalah untuk dropping ompreng. Dari persoalan operasional menjadi persoalan yang lebih sistemik. Belum lagi kalau kita bicara tentang soal tata kelola. Skala program yang sangat besar selalu menarik bagi kalangan pemburu rente. Selalu menarik kepentingan para spekulan. Selalu menarik para petualang yang tergoda oleh tindakan korupsi. Karena semakin besar anggaran yang berputar, semakin besar pula insentif yang bisa didapatkan. Saat ini kita tahu MBG dikelola oleh BGN dan pimpinan BGN sudah disinyalir terlibat dalam tindakan korupsi. 3 pimpinan tertinggi BGN dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Hal yang sebenarnya sudah bisa kita duga sejak awal. Bagaimanapun, BGN sebagai pengelola MBG adalah lembaga yang mengelola anggaran terbesar dari seluruh lembaga dan kementerian yang ada di Indonesia. Satu sisi, lembaga itu ternyata dipimpin oleh mereka yang sama sekali tidak berpengalaman dalam pemerintahan. Dan ketika program MBG sudah mulai menunjukkan adanya persoalan, sudah menunjukkan adanya masalah yang semakin membesar, kita belum bicara tentang satu soal yang kerap kali dilupakan. Apa itu? Exit
strategi. Jadi bagaimana jika suatu hari kondisi fiskal semakin tertekan? Bagaimana jika penerimaan negara semakin melemah? Bagaimana jika pemerintah membutuhkan ruang anggaran untuk prioritas yang lain? Apakah program ini dapat dikurangi? Apakah dapat direstrukturisasi? Atau jangan-jangan MBG sekarang ini sudah menjadi terlalu besar untuk dikoreksi? Apa yang terjadi pada subsidi energi seharusnya bisa memberi pelajaran yang berharga ketika sebuah program sosial sudah dianggap sebagai hak politik di mata publik, maka untuk melakukan perubahan menjadi sangat sulit. Bahkan ketika beban fiskalnya sudah sedemikian besar, sulit sekali kita untuk melakukan upaya menghapus subsidi energi. Dalam kebijakan publik, ambisi memang diperlukan, tapi ambisi yang tanpa batas seringkali berakhir menjadi beban. Dan dalam ekonomi, yang paling berbahaya bukanlah kegagalan dari sebuah program, melainkan program yang terlalu besar untuk gagal, terlalu rumit untuk diperbaiki. Saya Hardi Hermawan, sampai jumpa.